Halo family, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dalam program Tanya Bengkel di Auto 2000. Pastikan Auto Family dalam keadaan sehat dan stay safe, stay at home, dan stay healthy. Ya, perkenalkan, kali ini saya dengan Gary. Izin Auto Family semua, saya mungkin agak turunkan masker biar memudahkan suara saya lebih jelas. Ya. Oke, perkenalkan Auto Family semua, saya dengan Gary Hardiarto, Kepala Bengkel dari Auto 2000 Alam Sutra, yang kali ini akan menjadi host pada episode Tanya Bengkel pada hari ini. Nah, pada perkenalan kali ini, ya, Auto Family semua, bengkel itu kita akan ngebahas mengenai seputar AC di sini. Jadi kita akan ngebahas mengenai tips and trick bagaimana kendaraan AC Toyota kita untuk bisa terawat dengan kondisi yang baik. Nah, dalam menghadapi era masa new normal ini, Auto Family yang mungkin masih di rumah, yang mungkin masih WFH, nggak perlu khawatir kalau mau servis kendaraan. Kenapa? Karena di Auto 2000 sudah ada yang layanan yang namanya THS Auto 2000 Home Service. Jadi Auto Family tinggal menghubungi call center kami di 1500898 atau bisa booking via aplikasi atau website Auto 2000 di Jerem di www.auto2000.co.id. Nah, Auto Family, karena hari ini kita akan ngebahas mengenai seputar AC, ya. AC kendaraan itu sifatnya sangat penting ya, Auto Family ya. Apalagi dalam kondisi mungkin yang cuaca saat ini cukup ekstrim, cukup panas ya, bagi musim kemarau, sehingga AC juga sangat perlu dibutuhkan. Nah, tapi bagaimana? Apakah sebetulnya fungsi AC itu seperti apa sih? Fungsi AC sebenarnya ada 4, Auto Family. Yang pertama itu tadi, mayoritas dari kita beranggapan bahwa AC itu untuk mendinginkan ruangan. Tapi pada dasarnya sebetulnya AC itu juga bisa untuk menghangatkan ruangan atau memberikan heater. Yang kedua, melakukan sirkulasi udara, ya, di mana udara dalam kabin interior kendaraan kita ini juga bisa selalu bersirkulasi dengan kondisi yang baik. Yang ketiga, itu adalah bagaimana udara yang awalnya kotor tadi itu disaring oleh filter oleh sistem AC kita, nanti dia akan dikeluarkan menjadi udara yang bersih. Dan yang terakhir itu adalah dia menjaga kelembapan. Menjaga kelembapan itu untuk apa sih fungsinya? Jadi kondisinya kalau mobil dalam kondisi hujan, Auto Family, bisa dibayangkan kalau kita nggak nyalain AC. Nah, hujan akan membuat pengembunan yang cukup banyak di area kaca kita, sehingga kalau tidak adanya AC, otomatis penglihatan kita sangat-sangat terganggu dan justru membahayakan keselamatan dari kita sebagai pengendara. Nah, AC ini berfungsi untuk menetralisir agar pengembunan tidak terjadi. Nah, itu sih mungkin Auto Family kira-kira fungsi dari AC yang perlu kita ketahui secara bersama. Nah, sekarang AC itu kenapa sih? Apakah itu perlu dirawat? Nah, gini Auto Family. Jadi, kalau Auto Family mungkin punya AC di rumah, ya. Sekarang kalau AC-nya di rumah itu sering dirawat atau tidak? Biasanya, kalau yang saya lakukan itu biasanya kita servis AC itu setiap 3 bulan sekali kalau untuk servis AC di rumah. Nah, Auto Family bisa bayangkan kalau AC di rumah itu kan sifatnya menempel di dinding dan hanya di ruangan itu saja. Artinya sirkulasi udara yang terjadi hanya di seputar ruangan itu saja. Nah, tapi kalau mobil bagaimana? Mobil itu kan kita pakai berkendara. Kita mau ngantar anak kita mau ke sekolah misalkan, atau kita mau ke kantor, atau kita mau rekreasi, itu kita otomatis bisa berjam-jam ada di dalam kondisi mobil kita. Nah, mobil itu otomatis kan selama perjalanan dia akan menemukan banyaknya polusi udara, debu. Ya, kalau misalkan hujan, otomatis juga bisa jadi terjadinya becek, ya, lumpur juga terciprat. Otomatis juga akan menempel di area sistem sirkulasi AC kita. Nah, bayangkan Auto Family, kalau misalkan kendaraan kita dalam situasi yang kotor seperti tadi, dan kita menghirupnya terus-menerus, secara langsung kita berpotensi terhadap kesehatan kita yang justru akan tidak terlalu baik. Sehingga otomatis butuh untuk AC itu dilakukan secara rutin perawatannya. Nah, sedemikian penting Auto Family bagaimana kita perlunya merawat AC kendaraan kita. Nah, tetapi dalam hari ini untuk membahas sisi teknis mengenai masalah AC, saya nggak sendirian. Di sini saya nanti juga akan ditemani oleh Om Randit dari komunitas Altis Indonesia, ya, atau Altik, yang akan ngobrol-ngobrol dengan saya juga untuk membahas mengenai sisi teknis di AC ini. Untuk Om Randit sudah tersambung? Belum. Oke, baik. Nah, sambil kita nunggu Auto Family ya. Jadi AC ini tadi ya sifatnya, dan kita ngomong masalah tadi ya dari komunitas Altis sendiri ya. Corolla ini sendiri juga sebenarnya merupakan mobil yang
secara tingkat volume maker atau penjualan terbesar sedunia salah satunya. Nah, Corolla sendiri pun itu juga saat ini sudah masuk ke generasi ke-12 ya. Jadi secara komunitas juga sudah sangat banyak. Nah, jadi dan kali ini saya juga mobil yang kita display juga Toyota Altis ya. Jadi otomatis mudah-mudahan bisa satu dengan komunitas dari Altis itu sendiri. Halo Om Radit, apa kabar Om Radit? Oke. Halo Om, Wah, baik Om Radit ya. apa Semoga kabar? dalam kondisi sehat terus ya Om Radit ya. Ya tadi simpel ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Om ya. Ya semoga Om Radit dan teman-teman dari Altik juga dalam kondisi sehat selalu dan keluarga selalu sehat. Nah, Om Radit tadi sepintas saya juga sudah ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan bagaimana sih merawat kendaraan saat kondisi kita sedang WFA. Nah, mungkin kalau dari Om Radit juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar untuk bagaimana cara merawat AC ataupun problem di sisi AC bisa disampaikan ya Om Radit nih. Ah, ya itu menarik sekali tadi Om. Saya sudah juga lihat ya cara. Jadi Mhm. selama kita WFA itu ternyata kita bisa lakuin hal sederhana tadi ya buat ngebersihin filter AC gitu ya Om ya. Nah, itu Betul, bisa filter AC. kita lakuin di rumah tanpa harus datang, mungkin nggak terlalu berat gitu ya untuk maintenance Ya. sederhana. Nah, mungkin saya pada pertanyaan nih Om. Nah, ini kan mungkin juga kabar juga nih di teman-teman otomotif semua ya. Nah, ini Heeh. biasanya kalau kita pakai pengharum mobil yang cair, nah itu kan lama-lama dia kan nguap ya. Apakah benar Mhm. itu uap dari pengharum mobil yang cair itu bisa mengotorin evap gitu Om? Dan apa namanya, buat AC jadi kurang bagus gitu. Baiknya kita kalau pilih parfum pengharum mobil itu kayak apa sih gitu, supaya Oke. AC kita juga sehat gitu. Oke, baik. Thank you pertanyaannya nih Om Radit nih. Ya, jadi terkait dengan tadi kalau penggunaan pewangi ya. Oke, pewangi itu Oke. sebetulnya memang ada faktor Om Radit ya. Jadi kalau misalkan dari sisi pewangi itu memang salah satu yang biasanya kejadian itu justru membuat AC kita menjadi bau ya. Nah, AC kita menjadi bau itu ada beberapa tips yang harus dilakukan ya. Dan sifatnya cairan tadi betul Om Radit. Karena cairan ini kan sifatnya kan dia akan wangi ini kan akan terbuang ke gas nih ya, terbuang ke gas, dia akan masuk ke dalam filter kabinnya, dan otomatis dari filter kabin ini udara akan masuk ke dalam evaporator ya. Jadi saya bisa kasih lihat mungkin sedikit gambaran Om Radit ya. Ini ada evaporator yang masih bersih ya Om Radit ya. Ya, Nah, ini ya. ada evaporator yang cukup kotor, nah ini ada evaporator yang dia itu justru mengeluarkan lendir atau gel. Nah, Hmm. kalau berkaitan dengan pertanyaan Om Radit tadi mengenai apakah pewangi itu yang khususnya yang cair itu bisa berpengaruh terhadap kondisi seperti ini jawabannya ada Om Radit ya. Jadi pewangi yang memang standar kualitasnya tidak terlalu baik ya itu otomatis juga bisa menguap dan mengakibatkan kondisi evaporator kita menjadi kotor. Nah, jadi tipsnya sebetulnya kalau sudah kondisi seperti ini bakteri, virus segala macam akan lebih gampang untuk masuk dan tersangkut di sini, Om. Nah, lambat laun juga karena kondisi ini ngegel Hmm. istilahnya ya, jadi otomatis sirkulasi nggak bagus dengan freon yang terus berputar melewati ini, otomatis lama Hmm. melambat laun si evaporator ini akan rapuh. Nah, kalau sudah rapuh, otomatis bisa terjadi kebocoran, Om. Nah, Hmm. tipsnya sebenarnya kalau untuk mengatasi case yang sudah sampai separah ini, yang pertama kali adalah ya kita perlu ngebersihin dulu nih Om. Ya, Hmm. kita perlu ngebersihin dulu. Caranya bisa dengan menggunakan boroskop. Ya, saya juga ada alatnya Om. Oke. Oke. Jadi ini namanya boroskop ya Om ya. Hmm. Jadi kita bisa nyalakan dulu nih. Nah, nanti di sini, nah ini ada kameranya nih Om. Ada kameranya, di sini Oh, ada oke. apa namanya kameranya dan lampu ya, dan ini ada cairannya nih. Jadi kita bisa ngebersihin. Caranya tadi Hmm. filter cabinnya dibuka dulu, ya, masukkan ini ke dalam sela-selanya. Nanti kita lihat dari sisi kamera, ya, kita lihat dari sisi kamera, ya. Nah, kalau sudah mana yang kotor tinggal kita semprot. Nah, di sini kita tinggal isi air bersih ataupun cairan pewangi.
Nah, ini yang hal yang bisa dilakukan untuk pertama kali ini, Om Radit, untuk membersihkan evaporator yang kondisinya sudah seperti itu. Atau dalam hal lain, itu juga bisa kalau memang sudah terlalu parah, Om, lebih baik evaporator dibersihkan. Nah, cara membersihkannya gimana sih? Otomatis kita harus menurunkan si evaporator dan kita bersihkan secara manual. Nah, kalau bilang mengenai masalah pewangi ruangannya tadi, ya pewangi ruangan sebetulnya sah-sah saja, ya. Hanya saja yang paling penting adalah kita butuh menggunakan pewangi ruangan yang sifatnya kualitasnya baik, ya. Tapi saran kalau misalkan mau menggunakan pewangi ruangan, mungkin bisa menggunakan salah satunya bahan yang sifatnya padat atau biji kopi, Om. Biji kopi itu juga salah satu yang bisa mengeluarkan atau mensterilisasi udara di dalam kabin, dan dia juga tidak akan menimbulkan case seperti evaporator yang ngegel seperti tadi itu. Ya. Nah, kurang lebih itu sih Om. Nah, kalau sudah kondisi ada beberapa treatment nanti yang butuh dilakukan, cabin air filternya juga harus dibersihkan. Lalu di ruangan di internal dalam cabinnya juga ada beberapa hal bisa jadi menggunakan sterilisasi dari sisi ozon untuk membantu menetralisir baunya, ataupun menggunakan Cleverin untuk membunuh kuman, bakteri dan virus. Ya, kalau Cleverin seperti ini alatnya. Ya, ini alatnya untuk Cleverin. Ini ada cairannya. Kalian nanti bisa dipakai, dimasukin ke dalam sini, kurang lebih kayak gini. Nanti dia akan sirkulasi di dalam kabin, nyalain 15 menit. Nanti kondisi yang ada di dalam kabin akan ngeresap baunya, dan kondisi juga nggak akan seperti itu lagi. Jadi kalau untuk saran, gunakanlah pewangi yang berstandar baik, ya, berkualitas bagus, dan saran sih lebih baik untuk menggunakan yang sifatnya padat ataupun kayak seperti biji kopi itu. Gitu mungkin Om Radit. Oke Om. Nah, mantap sekali penjelasannya. Siap, Mungkin sama-sama. boleh saya nanya yang lain Om terkait AC Om? Boleh banget, boleh. Mumpung lagi ditanya bengkel Om, ambil kesempatan yang bisa. Ya Om, jadi ini juga mungkin kita juga sering dengar ya kalau baca-baca artikel mengenai kita kalau ngidupin AC nih Om. Kalau udah misalnya di kecepatan di atas 100 ya, 100 km per jam. Nah, itu apa benar sih kita harus nurunin RPM dulu baru kita hidupin AC ke RPM ke 3000 gitu ya. Kan katanya kalau kita melaju kenceng kita hidupin AC-nya gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan fan belt putus gitu. Nah, itu benar nggak sih begitu Om atau bagaimana gitu? Oke. Ya, jadi pada dasarnya tadi ya saya resume ya Om, thank you pertanyaannya Om Radit. Jadi kalau pada saat kondisi berjalan kecepatan tinggi tadi average misalkan di 100 km per jam dengan posisi AC masih mati dulu ya Om ya, lalu AC-nya dinyalakan, apakah akan membuat si fan belt-nya akan kondisinya bisa jadi cepat putus gitu ya Om ya, pertanyaannya ya? Ya, betul. Oke. Nah, jawabannya sebetulnya gini Om, memang dalam kondisi mesin sedang berjalan, itu kan memang putarannya cukup tinggi, putaran fan beltnya cukup tinggi. Ya, kalau kita mau lihat di sini mungkin Om kita ya. Nah, ini kalau Altis and C engine box-nya ada di atas nih. Ya. Yang baru ya Om ya, di atas ya Om. Iya. Ya, ini yang Altis baru Om, yang 2019 Om. Betul. Nah, jadi di sini sisi yang fan beltnya tadi, atau kalau kita bilang namanya serpentine belt ya. Jadi memang dia satu belt kesatuan untuk memutar beberapa puli, baik itu dari puli kompresor yang AC ataupun puli dari alternator, jadi satu kesatuan. Nah, pada kecepatan tinggi, otomatis kan putaran ini akan semakin cepat juga Om. Ya, putarannya juga akan semakin cepat. Nah, saat kondisi AC dinyalakan, otomatis kan dayanya akan mulai muncul. Dan magnetic clutch ya yang ada di sebelahnya kompresor itu dia akan mencengkram. Nah, pada dasarnya sebetulnya memang sistemnya Toyota untuk saat ini itu sebenarnya sudah ada safety prosedurnya, Om. Jadi saat memang kondisinya itu dia akan mencengkram, sebetulnya itu istilahnya secara sepersekian detik itu posisinya dia akan semacam AC-nya itu akan di-off-kan dulu Om. Jadi waktu Om nyalakan snap gitu ya, dia akan biasanya akan ada bunyi tek-tek tuh. Nah, itu adalah mekanisme safety yang ada di sistem AC untuk membiarkan agar terjadi perekatan dulu antara si magnetic clutch terhadap si fan beltnya. Nah, ini yang akibatin otomatis secara sistem safety-nya menjadi lebih aman. Nah, kalau berbicara mengenai fan beltnya yang bisa putus, sebenarnya fan belt putus ini
sifatnya ada beberapa case Om. Yang pertama adalah sisi fan beltnya ini memang sudah getas atau retak, ya getas atau retak. Yang kedua, posisi dan getas atau retak ini seiring dengan waktu ya Om ya. Artinya kalau memang sudah cukup lama, kilometer sudah tinggi gitu ya, di atas 100.000, itu otomatis memang dia biasa sudah mulai getas atau retak. Dan bisa juga karena kemasukan kerikil dan segala macam. Nah, untuk yang apa namanya, dan yang kedua yang bisa membuat si fan belt itu putus sebetulnya adalah karena kondisi dari si pulinya sendiri. Jadi pulinya ini dari baik itu dari alternator ataupun dari kompresor itu dia sudah problem. Nah, karena sudah problem otomatis dia nggak akan bisa berputar. Nah, karena kondisi nggak bisa berputar, otomatis terjadi putus. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi apakah beltnya bisa putus, sebetulnya sih dalam kondisi tertentu. Ya, tapi memang sarannya adalah yang pertama, kalau memang dalam kondisi kecepatan tinggi, walaupun tadi sudah ada safety prosedur dari si untuk mencegah sifatnya, ya, untuk mencegah agar kondisi kompresornya, dalam hal ini bukan beltnya, bukan fan beltnya, tapi kondisi kompresornya bisa menjadi lebih awet, ya. Yang berikutnya juga saran kalau memang mau menyalakan AC, sebetulnya saat kondisi mobil stasioner atau diam itu lebih baik. Jadi saat kita menyalakan mesin kendaraan dan berikutnya kalau sudah mesinnya sudah mulai hangat gitu ya, kita nyalakan AC. Itu akan jauh lebih membuat awet posisi dari komponen AC yang ada. Begitu pula saat kita parkir kendaraan, kita sudah sampai di tujuan, sebelum kita matikan mesinnya, matikan dulu AC-nya, baru kita matikan mesinnya. Itu akan jauh membuat sistem AC-nya akan jadi lebih awet lagi. Nah, kurang lebih sih itu sih Om, untuk penjelasan dari pertanyaan tadi Om tanyain. Nah, mungkin kalau ada lagi, Om Radit, boleh sekalian nih. Ini bermanfaat banget nih buat teman-teman kita ya. Siap, Mas Ahmad. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Buat yang sering komuter nih Om, yang sering jalan ya, atau pekerjaannya banyak berkendara nih, kan tentunya kan ada di satu sisi yang ada pengemudinya tuh karena dia kecapean gitu ya, bisa tertidur di mobil dan AC-nya tuh hidup terus ya. Nah itu sebenarnya berbahaya nggak sih kalau kayak gitu? Dan kemudian apakah harus AC-nya tuh di maintenance secara berkala kah? Karena kan kadang-kala kalau yang komuter gitu kan kita nggak aware gitu ya tentang AC ya. Mungkin Om bisa kasih tips yang kayak gitu, kondisi kayak gitu Om. Oke, siap Om. Jadi tadi Om Radit menanyakan kalau misalkan kondisi karena ini memang perjalanan jauh dan kondisinya memang terpaksa harus mengharuskan untuk istirahat atau tidur di dalam mobil, tapi dalam kondisi AC menyala. Nah, apakah itu oke atau tidak? Dan yang kedua mengenai apakah memang betul perlu diservis nggak sih AC itu ya? Nah, saya jawab dulu yang mengenai tidur di dalam mobil nih Om ya. Jadi sebenarnya itu sangat bahaya. Ya, tidur dalam kondisi mesin menyala dengan AC menyala di dalam mobil dengan kondisi tertutup itu sangat bahaya. Memang kenapa sih bisa bahaya? Bahayanya gini Om. Jadi selama mesin menyala, otomatis kan dia akan mengeluarkan gas buang. Nah, salah satu gas buang yang terkandung di sini adalah CO atau karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini itu kan sifatnya dia tidak bisa terlihat dan tidak ada bau, ya. Nah, karbon monoksida ini kalau dalam posisi mobil diam, otomatis kan gas buangnya dia nggak mengalir ya. Otomatis bisa jadi gas akan justru naik ke dalam kabin lewat celah-celah atau kisi-kisi dari bodi mobil. Nah, kalau kondisi ini sudah masuk ke dalam kabin dan kita pun tertidur, nah sifatnya CO ini jeleknya atau keburukannya itu adalah dia bisa mengikat oksigen Om. Nah, sehingga yang pingsan atau bahkan dalam hal ini meninggal karena kejadian tidur di dalam mobil dengan AC keadaannya nyala. Nah, sarannya tipsnya gini, kalau memang istilahnya mau tidur di dalam mobil, lebih baik mesinnya dimatikan dan AC-nya dimatikan. Itu akan jauh lebih aman dengan kita buka sedikit jendela ya, sebagai sirkulasi udara. Nah, kalau misalkan pun kita memang tidur
mau dalam kondisi mobil menyala ataupun jalan gitu ya, lebih baik memang sebisa mungkin sih jangan sendirian nyetirnya Om. Jadi Om mungkin disetirin dan tidur bisa di saat kita sedang disetirin. Nah itu kenapa lebih aman? Karena gini, gas buang tadi yang CO tadi itu nggak masuk ke dalam kabin, tapi dia akan ngebuang tuh sesuai dengan saat perjalanan mobil udara akan kebuang sehingga dia akan ngakibatin CO-nya juga terbuang, sehingga makanya kita kenapa kejadian case orang pingsan lemas ataupun bahkan meninggal dalam posisi tidur itu tidak pernah kejadian selama mobil itu sedang berjalan atau melaju. Nah, kalau memang kondisinya ngantuk banget, ya kondisinya ngantuk banget, mungkin sedikit tips dari saya, gini Om, mungkin kita bisa pakai metode power nap sebetulnya. Power nap ini istilahnya ya kita menepi sebentar, kita istirahat sebentar, 10 sampai dengan 15 menit kita mungkin beristirahat, ya, di handphone kita untuk membantu ngebangunin kita. Nah, power nap itu juga sangat ampuh untuk menyegarkan mata dan badan kita. Walaupun tidur, biarkan sisi jendelanya itu untuk dibuka sedikit untuk agar ada sirkulasi. Nah, dan yang terakhir, kalau mau istilahnya beristirahat dalam mobil, yang paling penting adalah kita berhenti di tempat yang aman. Kalau memang kita di tol, harus di rest area, dan upayakan parkirlah di lokasi yang memang dekat dengan keramaian atau pos security, ya, sehingga akan jauh lebih aman. Secara kita juga lebih make sure ya, lebih aman ya, dan saran tidak untuk dilakukan di dalam basement karena basement itu juga sirkulasi tidak bagus ya, sehingga cukup bahaya juga untuk tidur di dalam basement. Nah, yang paling penting juga barang-barang kita juga mungkin bisa kita taruh di tempat yang aman ya, sehingga tidak mengundang aksi-aksi negatif dari pihak luar. Mungkin gitu sih Om. Jadi kalau secara tidur dalam AC mobil menyala memang cukup berbahaya. Memang sarannya sih lebih baik kalau memang kita istirahat, kita perlu istirahat. Nah, untuk pertanyaan tadi yang kedua mengenai servis berkala ya. AC itu butuh sekali di servis berkala Om. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, untuk AC sendiri kayak di rumah aja kita istilahnya butuh yang namanya servis berkala AC. Ya, selama 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk sistem berkalanya, servis berkalanya AC itu bagaimana sih kalau untuk mobil? Nah, ini nanti ada gambarnya. Jadi, kita bisa pakai metode ini, Om. Itu servis mobil, itu kita sekarang sudah setiap 6 bulan sekali atau 10.000 kilometer, mana yang tercapai terlebih dahulu. Begitu pula juga dengan AC, Om. AC ini juga kelipatannya setiap 6 bulan atau 10.000. Nah, service. Nah, ini yang dilakukan adalah penggantian cabin air filternya. Yang kedua adalah pembersihan motor blower. Nah, berikutnya di bulan ke-12 atau setahun kemudian ya, dari kendaraan dibeli ataupun 20.000, sarannya adalah melakukan light service. Light service itu apa sih? Penggantian cabin air filternya, receiver dryer. Jadi kendaraan juga salah satu fungsinya bukan hanya untuk memfilter kotoran juga, tapi juga kuman-kuman juga Om. Pembersihan motor blower juga perlu dilakukan. Kondensor juga perlu dibersihkan. Ya, kondensornya juga salah satu hal yang bisa kita lakukan di rumah, cukup disemprot saja karena posisinya dia paling depan, ya di depannya, di belakang bumper depan, sehingga ini juga mudah untuk tinggal disiram saja untuk dibersihkan. Dan vakum dan recharge freon dan oli. Ya, nah ini yang dilakukan di tahun pertama atau di kilometer 20.000 mana tercapai terlebih dahulu. Di kelipatan 6 bulan berikutnya itu sama seperti yang di periode yang awal Om. Jadi sifatnya hanya perlu melakukan penggantian cabin air filter dan pembersihan motor blowernya. Nah, di 2 tahun atau 24 bulan, ini yang servis besar kita ngomongnya atau heavy service. Nah, ini memang cukup banyak yang dilakukan penggantian nih, cabin air filter, receiver dryer, expansion valve, pembersihan motor blower, pembersihan kondensor, evaporator, serta vakum dan recharge freon dan oli. Nah, sebagai gambaran Om, kalau misalkan AC kita rusak, kalaupun tidak dilakukan secara servis secara rutin, itu otomatis juga akan membuat sistem AC-nya nggak akan berfungsi secara maksimal. Nah, sebagai gambaran aja, misalkan kayak problem misalkan kompresor itu jebol gitu ya Om, yang kompresor AC itu jebol. Kayak contoh misalkan di Altis yang baru ini Om. Tadi saya juga sudah ngecek kalau untuk di Altis baru ini, kalau untuk kompresor rusak itu biayanya sampai dengan 23 juta Om untuk ganti spare partnya saja. Wow, mahal banget ya, 23 juta, itu bisa dapat motor sih sebetulnya. Nah, daripada jadikan lebih baik lakukan servis berkala AC ini Om. Ya, bukan ini untuk AC ya. Untuk mobil juga tetap harus dilakukan secara rutin. Jadi membuat performanya si AC juga dalam kondisi baik dan mobil juga dalam kondisi yang prima. Gitu sih Om kurang lebihnya. Oke Om. Nah, nggak terasa waktunya udah 30 menit lewat nih. Kita diskusi. Betul. Ya. Jadi singkat cerita Om Radit ya, sebetulnya memang AC dingin itu sebetulnya belum tentu sehat Om.
Ya, AC dingin belum tentu sehat, tapi dengan AC yang sehat, itu sudah pasti dia akan dingin. Jadi makanya lakukanlah servis berkala AC secara rutin, tentunya di Auto 2000, karena kesediaan partnya sudah pasti original, dan kita juga memberikan garansi terhadap perbaikannya. Sehingga otomatis nggak perlu khawatir, customer tidak perlu khawatir, kita bisa menjamin kualitas serta garansinya. Nah, sekali lagi juga kita juga ucapin terima kasih juga kepada Auto Family juga semuanya yang sudah bisa menyaksikan acara Tanya Bengkel pada hari ini, ya, dan juga untuk Om Radit nih, karena Om Radit yang sudah standby dari komunitas Altis Indonesia, dari Altik ya, yang sudah ikut join. Ya, terima kasih banyak nih Om sudah ikut join di acara Tanya Bengkel kali ini. Nah, dan sebelum ditutup ya, ada sedikit informasi bahwasannya yang pertama adalah Auto 2000 sedang mengadakan namanya program atau promo Sehat Toyotaku. Ya, di mana Sehat Toyotaku ini ada 5 promo yang diberikan. Pertama dari paket ganti oli, paket engine tune up, paket service rem, paket carbon treatment, dan satu lagi adalah paket AC. Nah, paket AC di sini adalah adanya diskon 10% untuk cabin air filternya. Ya, jadi jangan sampai cabin air filter Auto Family jadi seperti ini. Bayangkan kalau kita hirup seperti ini, bagaimana kondisi kotornya, dan bayangkan dia akan mengganggu kesehatan kita. Gantilah dengan yang baru kalau sudah kotor seperti ini. Ya, nah itu bisa dipakai. Caranya gimana sih untuk dapetin program Sehat Toyotaku? Ya, Auto Family cukup booking via aplikasinya Auto 2000 atau via website Auto 2000 di Giro, www.auto2000.co.id. Nah, kalau buat Auto Family yang tidak bisa servis datang ke bengkel, ya kami juga ada layanan yang namanya adalah THS Auto 2000 Home Service, sehingga Auto Family tidak perlu ribet, ya cukup tinggal melakukan booking saja di 15898 atau via aplikasi ataupun website yang tadi sudah disebutkan. Nanti mekanik kami akan datang ke tempat Auto Family dan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh Auto 2000. Jadi nggak perlu khawatir, simple, dan istilahnya cukup di rumah aja. Nah, informasi juga bahwasannya besok kan hari libur Idul Adha, ya, Auto 2000 mengucapkan selamat merayakan Idul Adha buat Auto Family yang merayakan. Dan besoknya untuk di hari Sabtu dan hari Minggu juga kami juga tetap buka, bengkel juga tetap buka, beroperasional, sehingga Auto Family bisa servis datang ke bengkel atau menggunakan layanan tadi Auto 2000 Home Service, kami akan datang ke rumah Auto Family semua. Nantikan acara Tanya Bengkel berikutnya di episode berikutnya. Stay safe, stay healthy. Urusan Toyota di Auto 2000 aja. Karena di Auto 2000, urusan Toyota jadi lebih mudah. Sampai jumpa Auto Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih informasinya. Thank you.